Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di acara hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah akan taat dan patuh menjalankan syariatnya hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai moderator akan membimbing jalannya acara ini. Untuk susunan acaranya sebagai berikut, yaitu pembukaan. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pengenalan CV juri newscaster competition, yang keempat penyampaian teknis newscaster competition, dan yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita ke acara yang pertama, yaitu mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yaitu sambutan dari Pak Erwin. Kepadanya saya persilahkan. Oke, sebentar, tunggu dulu sebentar, 5 menit ya. Tunggu sebentar. Baik, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini giliran saya, udah masuk ya? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya kedengaran ya? Ntar masih ada yang masuk dulu ya. Coba untuk suaranya yang masih bocor ini di unmute ya. Bisa Ibu? Bisa nggak ini? Bisa. Oke ya, tolong di unmute ya, yang suaranya yang masih di on kan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini alhamdulillah kita ucapkan selamat datang
Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan juga diberikan keberkahan dan juga kelancaran dalam melaksanakan tugas. Terlupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia Hima, khususnya newscaster ya, yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Alhamdulillah pada tahun sekarang program studi pendidikan bahasa Inggris melakukan suatu kegiatan rutin ataupun kegiatan tahunan, yaitu English Edutainment Competition ya, yang alhamdulillah bisa dilaksanakan pada tahun sekarang, tepatnya pada bulan Oktober. Lupa saya menyapa juga kepada rekan-rekan guru dan juga pembimbing yang senantiasa selalu mensupport ya, siswa-siswinya dalam proses pengembangan keterampilan berbahasa Inggris, khususnya dalam bidang newscaster ini. Semoga kerja keras Bapak Ibu dan juga kerjasama Bapak Ibu pembimbing ataupun Bapak Ibu guru sekalian bisa memberikan hasil yang maksimal dan juga menjadi sebuah ladang ibadah untuk kita semua, terutama dalam mempersiapkan generasi muda yang memang memiliki kualifikasi akademik khususnya dalam bidang keterampilan berbahasa Inggris ini yang memadai. Lupa saya ucapkan salam juga kepada Ketua Hima, Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, ya, Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, yang sudah memfasilitasi mahasiswanya dalam melaksanakan kegiatan isi tahun 2021. Dan selamat datang juga kepada seluruh peserta dari siswa sekolah menengah atas, siswa sekolah menengah kejuruan, dan juga madrasah aliyah. Selamat datang di ISI tahun 2021, selamat berkompetisi. Bagi Anda sekalian untuk mengambil banyak pengalaman, ya, terutama dalam bidang peningkatan atau enhancing your skill in English, especially in newscaster side. Baik, nama saya Erwin Oktoma, dan alhamdulillah pada tahun sekarang saya juga didelegasikan oleh Hima dan juga program studi untuk memegang salah satu lomba, yaitu menjadi juri newscaster, yang sebelumnya pun saya biasanya juga di newscaster. Nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan terkait penilaian dan juga bobot dari penilaian yang mungkin adik-adik dari sekolah menengah atas dan juga kejuruan ya harus bisa menjadikan sebuah rujukan ataupun perhatian bahwa nanti dalam newscaster di sini ada beberapa poin ataupun beberapa hal yang memang akan menjadi bahan pertimbangan ya bagi kita tim juri dalam memberikan penilaian. Nah, tapi harapan kami di sini kompetisi ini merupakan sebuah wadah bagi adik-adik sekalian dalam memacu semangat ya dalam untuk terus meningkatkan keterampilan adik-adik sekalian, khususnya dalam bidang pendidikan bahasa Inggris ataupun dalam bidang newscaster. Ya, untuk masalah menang ataupun kalah itu adalah kalau bagi Bapak nomor 2 begitu ya, tapi Bapak kurang paham juga kalau bagi kepala sekolah ataupun dari pihak sekolah. Yang penting ini menjadikan sebuah momentum buat adik-adik sekalian untuk terus semangat dalam meningkatkan keterampilan berbahasa Inggrisnya. Karena kita tahu bahwa di era industri 4.0 ini kita dituntut ya, kita dituntut untuk memiliki keterampilan tambahan khususnya dalam bidang penguasaan bahasa asing, dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Dan ini menjadikan sebuah nilai plus buat adik-adik sekalian ketika adik-adik sekalian sudah mulai ya mengasah dari tingkatan SMA ataupun SMK dalam meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris adik-adik sekalian. Sehingga nanti ketika adik-adik sekalian apakah akan melanjutkan kuliah ataupun akan langsung terjun langsung ya di dunia industri ataupun pekerjaan, ya ini menjadikan sebuah nilai baik gitu ya. Karena adik-adik sekalian sudah memiliki bekal kemampuan ya dasar bahasa Inggris yang baik. Dan kami di sini program studi pendidikan bahasa Inggris mencoba untuk memfasilitasi dan juga mewadahi ini sebagai wadah buat adik-adik sekalian untuk meningkatkan atau menguji seberapa jauh keterampilan bahasa Inggris yang sudah
dipelajari selama ini di sekolah ya, atau sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan. Saya yakin adik-adik sekalian sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dalam menghadapi event ISI tahun 2021 ini. Kami berdoa dari tim juri, semoga dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan ataupun tidak ada halangan, bisa berjalan lancar, dan berharap semua bisa menampilkan performa yang terbaik yang sudah adik-adik sekalian persiapkan selama ini dengan Bapak Ibu gurunya ataupun dengan pembimbingnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, khususnya dari tim juri, kepada sekolah, pembimbing, Bapak Ibu guru yang senantiasa sudah mensupport program ataupun kegiatan ini dengan mengirimkan peserta dari sekolah-sekolah mitra ya, Bapak Ibu guru sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Erwin Oktoma yang telah menyampaikan sedikit sambutannya. Lalu untuk acara selanjutnya kita akan menampilkan CV dari juri Newscaster Competition.
Baik, untuk selanjutnya yaitu penyampaian teknis dari newscaster competition. Ini yang sebelah sini yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Fatona. Kali ini saya akan menjadi presenter dan menjelaskan mengenai teknis dari newscaster competition. Untuk tema dari newscaster competition tahun ini adalah education during pandemic. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ketentuan pelaksanaan perlombaan. Teknis perlombaan yang pertama yaitu teknis perlombaan online. Dalam bak penyisihan, peserta wajib menyampaikan berita dengan tema Education During Pandemic dalam bentuk video. Teksnya tidak kami sediakan, maka peserta diperbolehkan untuk menyusun teks beritanya sendiri. Lalu peserta wajib mengirimkan Twibbon kepada koordinator lomba untuk penentuan juara favorit setelah technical meeting hari ini selesai. Video, untuk durasi video minimal 3 menit dan maksimal 5 menit. Pengambilan video landscape dan video harus merupakan video asli tanpa proses NG atau pemotongan scene yang tidak bagus. Rekaman video diambil setengah badan dan peserta boleh menambahkan background di dalam video. Segala bentuk editing selain background tidak diperkenankan. Untuk ketentuan penguploadan video, video diupload di Instagram sekolah. Bila sekolah tidak memiliki Instagram official, boleh memakai Instagram pribadi asal tidak di private. Captionnya, nama lengkap, asal sekolah, jenis perlombaan yang diikuti, dan menandai akun @himapbi dengan hashtag newscaster 2K21 dan IIC Uniku 2021. Peserta wajib mengumpulkan video pada tanggal 1 sampai 5 November 2021, paling lambat pukul 12 siang. Yang terlambat maka akan kami anggap gugur. Lalu pembimbing mengirimkan link video yang sudah diupload via grup WhatsApp dengan format
nama peserta, underscore asal sekolah, underscore link video. Lalu tadi ya sudah melakukan daftar ulang saat technical meeting dengan komentar di kolom chat Zoom dengan format nama peserta dan asal sekolah. Penilaian juri akan dilakukan pada tanggal 8 sampai 9 November 2021 dan peserta yang lolos dalam babak penyisihan akan diumumkan pada tanggal 11 November 2021 di Instagram Hima PBI. Selanjutnya adalah teknis perlombaan offline atau babak final yang akan diadakan pada Minggu 15 November 2021. Yang pertama, semua peserta wajib hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Lalu peserta yang masuk ke dalam 10 besar akan diberi teks untuk babak final. Topik tersebut harus dihafal dan tidak diperbolehkan membawa teks selama penampilan. Lalu selanjutnya, teks final akan ditentukan oleh panitia dan diberikan pada tanggal 14 November 2021. Dilarang mengganti peserta dari awal hingga akhir perlombaan. Saat final, peserta harus menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Lalu urutan peserta akan kami tentukan di hari final pada tanggal 15 November 2021. Kami ingatkan kembali ya, segala bentuk editing itu tidak diperbolehkan dan hanya background saja yang diperbolehkan. Tapi itu pun tidak termasuk ke dalam kriteria penilaian. Selanjutnya, kita akan membahas kriteria penilaian online. Yang pertama adalah opening dan intro atau awalan dan pembukaan dalam berita. Yang kedua ada content of the news, konten yang akan kalian sampaikan dalam berita. Selanjutnya ada pronunciation atau ketepatan dalam pengucapan, fluency atau kelancaran dalam penyampaian berita, dan terakhir attire atau kesesuaian dalam berpakaian. Ini untuk kriteria penilaian ya, kertas penilaiannya akan seperti ini. Nanti scoring skalanya dari 0 sampai 100 dan tidak ada skor desimal. Jadi nanti bulat hasilnya. Ada excellent 80 sampai 100, great 60 sampai 79, good 40 sampai 59, adequate 20 sampai 39 dan inadequate 0 sampai 19. Sekian ya presentasi untuk menjelaskan teknis perlombaan. Selanjutnya akan saya kembalikan kembali ke moderator. Terima kasih. Untuk sesi selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya itu sesi tanya jawab. Barangkali dari Bapak atau Ibu, baik peserta yang mau bertanya, silahkan. Kami persilahkan. Selamat pagi Kak, saya Greta Jeniska dari SMAK Penabur Cirebon. Saya ingin bertanya, untuk pengumpulan skrip seharusnya tanggal berapa ya Kak? Baik, kita tampung dulu. Ada lagi?
Mohon maaf, ini saya dari SMA 1 Mandirancah. Ingin bertanya, untuk segala bentuk editing itu kan tidak diperbolehkan. Kemudian ada satu background yang diperbolehkan, bisa contohnya seperti apa ya background itu? Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Silahkan, barangkali ada yang mau bertanya tentang ataupun terkait dengan poin-poin penilaian ataupun kriteria penilaiannya dari Bapak Ibu. Ada pertanyaan yang lain? Tapi tetap tidak termasuk. Mungkin nanti dari panitia terkait Ya. aturan Setelah technical meeting berakhir, akan kami share di Google Drive dan linknya akan kami sebar di grup, Pak. Ya, sudah di-share ke Bapak Ibu gurunya ataupun ke sekolah-sekolahnya belum? Masuk sini. Lepas aja, lepas. Jadi, berarti itu sudah disepakati oleh kita semua bahwa untuk kriteria penilaian atau dari adik-adik barangkali dari tadi pemaparan kakak-kakak panitianya mengenai teknis, silakan ya, Mangga. Oke, mungkin kakak panitia bisa menjawab dulu 2 pertanyaan yang tadi ya, silakan. Kalau begitu, kami akan menjawab 2 pertanyaan dulu sebelumnya. Yang pertama, untuk pengumpulan skrip kapan? Skrip dapat dikumpulkan di hari yang sama saat pembimbing mengirimkan link video di grup. Jadi bisa sekalian dengan format PDF dan nama filenya NC underscore nama si pesertanya. Gitu. Untuk pertanyaan kedua mengenai background. Background-nya itu bisa ditambahkan saat sedang membacakan berita, bisa di awal atau di akhir, seperti biasa kita lihat berita di TV, tapi tetap itu tidak akan masuk ke kriteria penilaian. Begitu. Bagaimana, jelas? Ada lagi mungkin dari adik-adik yang belum mengerti, Ya, boleh ditanyakan. biar lebih jelas. Mungkin saya ada tambahan ya, background di sini ya tidak masuk ke dalam kriteria penilaian,
Nah, di sini bertujuan agar Berarti untuk opening dan closing-nya sendiri tidak boleh ada pengeditan awal gitu ya, Bu? Hanya Iya betul, untuk pengeditan hanya background saja Ibu. Kakak mohon maaf izin bertanya, untuk pengeditan itu apakah boleh ditambahkan cuplikan berita atau kayak gimana, itu boleh nggak? Halo? Untuk video hanya boleh satu kali take gitu. Jadi nggak boleh tambahin video-video lain. Cuman video pas peserta lagi membacakan berita. Mungkin gini, panitia, ini tambahan dari saya ya, dari tim juri. Ketika si peserta ini mencoba untuk membawakan berita dan masuk ke dalam tayangan beritanya, apakah diperbolehkan atau tidak? Begitu ya? Begitu maksudnya. Apakah peserta ini dari awal sampai akhir itu dia membacakan berita? Kan biasanya kalau kita lihat di TV-TV itu kan ketika berita ini ditayangkan, dibawa dulu ya, introduction dulu oleh si news anchor-nya itu ya, dia membawakan dulu kontennya, baru muncul beritanya visual gitu ya, baru setelah itu disambung lagi oleh kontennya lagi gitu ya. Nah, apakah diperbolehkan atau tidak? Nah, kira-kira ini untuk waktunya, kepastian waktunya dalam pembawaan berita ini berapa menit? Coba biar lebih jelas ke Bapak Ibu gurunya. Ya 3-5 menit, Pak. 3-5 menit. Nah, saya kira begini, Bapak Ibu guru, mungkin kalau memang ada penambahan dari video berita tersebut, ya saya kira ya agar lebih terlihat naturalistik, itu mangga mau dimasukkan atau tidak, tetapi harus disesuaikan dengan waktu yang sudah disediakan, begitu ya. Jadi jangan sampai nanti sisi dari penyampaian beritanya itu sendiri justru lebih sedikit ya ketimbang video dari beritanya, begitu. Ya kalau memang ingin dimasukkan silahkan, tetapi dengan aturan bahwa kita menyiapkan waktu 3-5 menit, begitu. Iya, baik, betul, Pak. Untuk video Ya. itu yang asli harus benar-benar minimal 3 menit dan tidak boleh lebih dari 5 menit. Iya, betul. Silakan. Itu biar lebih terlihat naturalistik saja, begitu ya. Tetapi tetap karena kita di sini fokus terhadap keterampilan bahasa Inggrisnya itu sendiri. Jadi dari sisi penilaian kita penekanannya itu ke beberapa aspek yang sudah tadi dijelaskan oleh panitia, begitu ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang menyiapkan videonya bagus gitu ya, tetapi dari sisi penyampaian pesertanya kurang ya, kita tetap poin-poin yang sudah kita tentukan dari aspek-aspek yang sudah disampaikan tadi itu yang menjadi prioritas kami, karena kita lebih fokus ke dalam keterampilan bahasa Inggrisnya begitu ya, khususnya dalam bidang newscaster itu sendiri, begitu. Tapi kalau menyisipkan video ya sebagai media gitu ya agar lebih terlihat naturalistik dalam sisi penyampaian berita, ya saya kira bagus-bagus saja, tidak jadi masalah, asalkan bisa dirancang kira-kira waktunya ini nyampe enggak, jangan sampai lebih dari 5 menit begitu ya. Takutnya nanti justru penyampaian pesan dari beritanya itu sendiri malahan melebihi dari waktu yang sudah ditentukan, begitu Bapak Ibu ya.
Mungkin begitu ya? Maaf Bapak, berarti pengeditan dari pemasukan video dan gambar diperbolehkan ya Pak? Saya hanya Nah, memastikan dari peraturan. baik. Karena ini technical meeting ya, technical meeting silahkan. Istilahnya kita hanya apa ya? Kita hanya memberikan guideline saja, guideline besarnya saja, begitu. Tetapi tetap juri di sini hanya fokus terhadap aspek-aspek yang sudah ditentukan tadi, begitu ya. Masalah edit gambarnya sebagus apapun, tetapi kalau aspek utamanya kurang, ya itu yang akan menjadi bahan penilaian kami, begitu ya. Misalkan dari sisi videonya bagus, dari editingnya bagus, tetapi dari keterampilan membawakan berita adik-adiknya kurang, ya berarti itu akan berpengaruh besar terhadap aspek-aspek ataupun poin-poin yang menjadi penilaian kami dari tim juri, begitu. Silakan tambahan dari panitia, bagaimana? Mumpung kita lagi technical meeting ya. Silakan panitia. Untuk editing ya, karena kami udah menekankan peraturan dari awal, hanya boleh background, karena processing background juga diperbolehkan, tetap tidak masuk kriteria gitu, kriteria penilaian, apalagi kalau memasukkan barang lainnya. Gitu. Kalau misalkan video di sini masuk dan tidak jadi kriteria penilaian, apakah itu bisa maksudnya ketika peserta ya membawakan berita dan memasukkan video, apakah itu bisa nggak? Halo? Sebentar Pak, sedang kami diskusikan terlebih dahulu. Oke, sambil nunggu diskusi panitia ya. Saya mengulangi atau memberikan penegasan sekali lagi di sini bahwa yang namanya media visual berupa video yang akan dimasukkan ataupun background yang akan dimasukkan dari peserta ya itu tidak menjadi kriteria penilaian kami karena kami di sini hanya akan memberikan penilaian terhadap aspek-aspek yang memang penting ya yang kami anggap penting dari sisi keterampilan berbahasa Inggris begitu ya khususnya dalam bidang newscaster. Nah, saya kasih garis besar bahwa kami di sini ingin memberikan wadah bagi adik-adik sekalian agar adik-adik sekalian bisa istilahnya menyampaikan pesan gitu ya, menyampaikan pesan dalam sisi berita begitu ya. Nah, oleh karena itu aspek-aspek yang tadi tolong dijadikan pertimbangan yang sangat penting ataupun besar karena kami di sini akan memberikan penilaian dari aspek-aspek tersebut begitu ya. Jadi jangan sampai adik-adik sekalian fokus terhadap background ataupun videonya gitu ya. Meskipun tidak ada background, meskipun tidak ada video, tetapi ketika aspek-aspek yang dibawakan oleh adik-adik tadi bagus, ya poin pun akan bagus begitu ya. Izin menjawab ya Pak. Ya, silakan. Jadi gini ya, panitia tekankan kembali, satu-satunya editing yang boleh ditambahkan itu hanya background, itu pun tidak masuk kriteria penilaian. Jadi satu-satunya video yang boleh ditampilkan itu hanya peserta yang sedang membawakan berita. Video atau gambar lainnya tidak diperbolehkan untuk dimasukkan gitu. Biar fokus dengan si peserta yang sedang membawakan berita. Jadi satu-satunya editing yang diperbolehkan hanya background saja. Oke, ya. Mungkin begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi biar lebih fokus lagi ya, dilihat dari sisi keterampilan berbahasa Inggrisnya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan dari peserta maupun pembimbing? Kak izin
bertanya, kan di teknis perlombaan ada mengirimkan Twibbon kepada kor lomba untuk menentukan juara favorit. Itu maksudnya gimana ya, Kak? Ini nanti kita kirimkan link Twibbonize-nya setelah technical meeting. Nanti adik-adik bisa Nanti upload. ya nanti diupload dan jumlah likes yang menentukan untuk penentuan juara favorit. Gimana? Kak, untuk Twibbon apa diwajibkan ya, Kak? Penentuan juara Benih sekarang aja. Jadi nanti link Twibbonize-nya kami kirimkan lewat grup. Lalu nanti kalian kirimkan ke panitia yang sudah diedit sama foto kalian. Nanti bakal kami post atau upload di Instagram Hima PBI untuk penentuan juara favorit tergantung dari jumlah like terbanyak itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan barangkali ada yang lagi yang mau ditanyakan ataupun yang kurang jelas yang sudah tadi kita sampaikan. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya akan menyampaikan kesimpulan ya dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi kami tampung. Yang pertama, untuk pengumpulan skrip. Pengumpulan skrip itu dikumpulkan di hari yang sama saat pembimbing mengirimkan link video lewat WhatsApp group. Formatnya PDF dan nama filenya NC_ nama peserta. Lalu untuk background ya, background itu boleh ditambahkan di akhir atau di awal berita, dan itu hanya satu-satunya editing yang diperbolehkan. Jadi video atau gambar lainnya tidak boleh dimasukkan. Satu-satunya video yang ditampilkan hanya video saat peserta membawakan berita. Gitu. Durasi tidak boleh kurang dari 3 menit, juga tidak boleh lebih dari 5 menit. Itu ya. Ini rasa aja Pak. Baik, Baik, mungkin sedikit ya, saya ingin memberikan penegasan lagi. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Baik, saya akan memberikan penegasan lagi yang harus diperhatikan oleh adik-adik sekalian nanti ketika membawa berita ya. Nah, yang kami nilai di sini ada 5 poin begitu ya untuk kriteria penilaian khususnya dalam bidang newscaster. Yang pertama adalah opening dan juga intro. Gitu ya, bagaimana adik-adik sekalian bisa mahir dalam membuka ya berita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, konten dan juga news ya, content of the news. Ya maksudnya isi dari berita tersebut. Ya, ketajaman isi, pesan, mungkin ada tambahan-tambahan ya ataupun review dari adik-adik sekalian setelah adik-adik mungkin mencari ya banyak sumber gitu ya dari berita yang akan disampaikan. Begitu. Yang ketiga, pronunciation ya. Yang keempat, fluency
Nah, untuk fluency di sini nanti termasuk intonasi dan sebagainya. Jadi ketika adik-adik sekalian dalam membawakan berita, waktunya misalkan pas 3 menit, terus ada peserta lain yang waktunya 4 ataupun 5 menit, itu dari sisi durasi waktu, karena kita sudah tentukan jangan sampai kurang dari 3 menit dan jangan sampai lebih dari 5 menit, berarti yang lebih cepat belum tentu dia mendapatkan nilai yang baik, karena kita lihat juga aspek pronunciation-nya bagaimana, gitu ya, intonasinya juga bagaimana, dan sebagainya. Dan yang kelima, etir. Itu nanti dari sisi performa, gitu ya, dari sisi kostum dan sebagainya, gitu ya. Jadi ada 5 poin, jadi silakan adik-adik sekalian bisa persiapkan lebih matang lagi. Semoga nanti adik-adik sekalian bisa mempersembahkan, gitu ya, penampilan adik sekalian dari kelima poin ini dengan sangat baik, gitu, agar dari sisi penilaian pun kami bisa memberikan poin yang sangat baik juga, begitu ya. Terima kasih. Sebelum kami tutup ya, kami ingatkan kembali untuk tidak leave room dulu. Kalau mau leave room, leave breakout room. Jangan leave room ya. Karena akan ada acara opening setelah ini. Baik, acara demi acara kita lalui. Marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai pembawa acara izin undur diri. Terima kasih kepada seluruh peserta dan yang sudah hadir. Saya selaku pembawa acara ingin meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Mari kita tutup acara ini dengan doa agar dapat memberi manfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan kembali untuk jangan dulu leave room. Kalau mau leave room, silahkan klik leave room yang breakout room. Leave breakout room ya. Karena akan ada acara opening setelah ini. Oke, saya leave ya. Ya Pak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama.
Buat peserta, kita bakal pindahin kalian ke main session ya.